Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, diklaim masih keturunan dengan Sunan Kalijaga. Nasab Ganjar Pranowo bisa sampai ke Rasulullah karena beliau masih keturunan Sunan Kalijaga. Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga itu seorang habaib, kata koordinator sederek Ganjar, Sabto Aji Haryoko. Ganjar tidak ingin memperlihatkan memiliki keturunan Sunan Kalijaga, tetapi para ahli silsilah sudah mengaku Gubernur Jawa Tengah memiliki darah keluarga dengan Raden Mas Said. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sudah sangat dekat dengan para ulama habaib karena menyambung silaturahim dengan pewaris Nabi. Menurut Sabto Aji, Indonesia akan sejahtera dipimpin orang yang memiliki keluarga dengan Sunan Kalijaga. Indonesia akan menjadi berkah dengan kepemimpinan Ganjar Pranowo. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangkuwirono yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramujiwiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dengan Siti Atikoh Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Namun, kontan saja pernyataan dari koordinator sederek Ganjar mendapat respon lucu dari para netizen. Salah satunya dari Papa Loren, sederek Ganjar, keturunan Sunan Kalijaga, nasab Ganjar bisa sampai ke Rasulullah. Jadi manggilnya Habib apa Pak Ganjar nih? Sambil tes vokal para aktivis politik identitas. Kadrun Bakul Kitab atau Satrio Tutuko, ia mentweet, walaupun keturunan Sunan Kalijaga tidak jaminan akhlak dan agamanya bagus. Dari cara dia kemarin pakai klenik mendatangi dukun, udah jadi nilai minus untuk seorang capres. Sepakat. Kemudian Lembayung, terus kalau keturunan Sunan Kalijaga apa bisa dijamin semulia akhlak Sunan Kalijaga? Semoga benar. Papa Loren menanggapi, hahaha, semoga saja. Kemudian Baris AS, berarti masih sealiran darah dengan junjungannya, yang satu dari Wali Songo, yang satu lagi Umar bin Khattab. Kemudian Mr. Talk 2024 stop longa-plongo, kata cebong mereka anti politik identitas, lah piye gijal. Ninin Kriasi, Habib dan Pekop, jangan baca dari kanan. Uncle Yunar, belum jauh mainnya ya. Khairul, ada udang di balik. Kemudian Raja Gombal, turunan Sunan Kalijodo. Tresno Indonesia, Al-Mukarram Al-Habib dan Bagus. Wanda, oh keturunan Sunan Kalijaga ya. Coba tes suruh khutbah Jumat, dengar suara adzan saja nggak suka, benar-benar politik identitas. Ganjar Pranowo menjadi sasaran para netizen usai sowan ke ulama karismatik Jawa Tengah yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Pasalnya, para pendukung Ganjar Pranowo sebelumnya suka mengolok-olok para ulama dan juga habaib yang berasal dari Yaman. Dalam tweet Ganjar, ia menuliskan, Alhamdulillah bisa sowan dan sungkem kepada Habib Lutfi bin Yahya. Sehat-sehat terus ya Habib. Dari beliau kita banyak belajar bagaimana menyelaraskan kehidupan beragama dan bernegara dengan indah. Semoga beliau senantiasa dikaruniai kesehatan. Postingan Ganjar tersebut mendapatkan respon beragam dari warganet. Salah satunya Pacut Sarina Kawon. Ia memberikan video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nonton film porno itu salah saya di mana? Punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific di jurusan untuk saraf, ya. Itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh
menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Orang yang sudah kecanduan pornografi itu lebih serem daripada orang kecanduan afyun dan sebagainya. Karena merusak pikirannya. Bentuknya manusia tapi akalnya binatang. Kemudian Maman Piul, ia mentweet sekali-kali sampean sowan ke Buya Yahya. Ia kembali mengupload video saat Ganjar Pranowo berada di podcast Deddy Kobuzer. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Ya kan? Saya udah dewasa, punya istri. Pak Ganjar, gimana sih kalau nonton film porno, bokep, bokep? Enggak, sebenarnya ya saya kadang-kadang pengen nonton. Saya manusia dewasa kok, saya orang sehat kok. Kecuali saya nggak sehat gitu. Jangan sampai ada fatwa-fatwa yang memperkenankan lihat pornografi. Biarpun katanya untuk suami istri, tidak. Ngerusak. Suami istri katanya apa? Dia bangkit syahwatnya kalau hubungan suami istri kalau ngelihat film porno kotor. Nah, dia mestinya tersinggung pasangannya itu. Berarti pasangannya itu syahwat karena ngelihat, bukan karena istrinya. Pakar-pakar ilmu kejiwaan, mereka sudah mengatakan bahwasanya orang yang sudah kecanduan pornografi itu lebih serem daripada orang kecanduan afyun dan sebagainya. Karena merusak pikirannya, bentuknya manusia tapi akalnya binatang. Sehingga kebayang sampai kenapa kok dia berzina dengan ibunya, dengan adiknya semua, karena sudah kotor sekali. Makanya bahaya sekali. Sehingga kalau dalam Islam lihat namanya mahram, ya nggak nafsu, nggak syahwat, kan mahram adiknya, kakaknya. Cuman karena pikirnya kotor dengan pornografi, maka lihat dia melihat adiknya pun ingin berbuat, ingin rusak. Makanya hati-hati dengan porno. Kemudian Umar Effendi, ia mentweet, melawan lupa tanah wakaf Jateng. Diberikan. Kalau tidak ada kami, kamu mau makan apa? Kalau bukan dari pajak masyarakat. Sebenarnya kalian tahu malu. Fasilitasi kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kalian adalah pengayom kami, pelayan kami hormat. Apakah ini kerja dari kepolisian? Apakah ini tugas dari kepolisian? Kalau memang ada informasi intelijen bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi itu adalah pelayan kami. Pakaian lambang yang ada, tahu teman-teman ini, itu adalah kehormatan yang kami berikan. Kalau tidak ada kami, kamu mau makan apa? Kalau bukan dari pajak masyarakat. Kemudian Zizuzi mengupload sebuah video. Kita menuju PFC tadi. Apabila dilakukan berkali-kali nonton pornografi sampai ketagihan, dopamin akan membanjiri si PFC tadi. Akibatnya apa? PFC-nya akan mengkerut, fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi. Ya, makanya banyak kasus pelecehan seksual, pencabulan, kebanyakan pelakunya orang-orang terdekat. Kadang kita mikir, kok bisa sih merkosa anak sendiri atau cucu sendiri atau ponakan sendiri? Ya karena dia tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Sudah kecanduan tadi. Ya, hati-hati, 2 tahun belakangan ini kita hidup dalam masa pandemi. Sekolah-sekolah sudah familiar sekali anak-anak sekolah menggunakan gadget. Tolong diawasi anak masing-masing, jangan sampai menjadi korban narkolema. Karena kerusakan akibat narkolema ini ada di 5 titik, berbeda dengan narkoba, hanya 3 titik. Kemudian Ari Doang yang mentweet sebuah video, "Ne aku sing penting orang dabrus." Saya benar Pak Ganjar. Jaluk apa nih? Aspal kok ngelotok kaya ngene iki. Aduh. Alah ngelotok Pak Ganjar, aspalnya ngelotok kena banjir lho. Pak Ganjar. Hari ini relatif penuh orang kumpul sehari. Cepet-cepet undang tuku semen aja, tuku semen. Bangun dewe, bangun. Suruhan ngenteni kapan bangun nih? Acur jalan irsa, oh dalane.
Tuman, ia mentweet sowan ke Habib Kiai, tapi nonton film porno, maju terus Ganjar, sehat selalu. Zaki Hiromasa, Pak, ada yang mate Pak di kantor sampean. Sebelumnya, mantan anggota Komisi Nasional HAM Natalius Pigai memberikan tanggapan soal penolakan saya P3 untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Penolakan tersebut kabarnya ditenggarai oleh pengakuan Ganjar yang senang menonton film porno. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Menggoreng berita porno ini cenderung tidak menguntungkan Ganjar sebagai capres PDIP 2024, ujar Natalius. Dikatakan Natalius, berita porno yang terus digiring tersebut amat tidak disenangi para ibu rumah tangga. Begitu pula dengan tokoh agama yang bermoral. Berita tentang porno hal yang sangat anti bagi ibu-ibu rumah tangga dan tokoh agama yang bermoral. Menurut Natalius, PDIP di bawah naungan Megawati Soekarno Putri harus cermat dalam menetapkan pilihan pada Pilpres 2024. PDIP mesti cermat karena mulai gosip dan viral di ibu-ibu muslimah, wanita Kristen, bisa-bisa Ganjar kalah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga capres dari PDIP pernah mengungkapkan hal mengejutkan saat hadir dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ia secara terang-terangan mengaku suka menonton film porno. Menurutnya kesukaannya itu tidak ada masalah. Ganjar Pranowo tampaknya tidak malu untuk mengungkapkan hal tentang dirinya. Ia mengaku menyukai film porno saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah ini tidak melihat adanya kesalahan jika suka menonton film porno. Menurutnya, akan bermasalah jika video porno disebarkan di media sosial atau ke orang lain. Kalau saya menonton film porno, salahnya di mana? Saya dewasa punya istri. Yang nggak boleh itu saya kirim-kirim, karena yang mengirim itu kena undang-undang ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ketika ditanya alasannya, ia tidak menampik jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa perlu saya sehat, kecuali saya tidak sehat. Kita mengerti studi perkembangan. Manusia itu kebutuhan-kebutuhan ada lidah yang menuntut merasakan masakan. Turun ke perut, lalu di bawah perut itu urusan manusiawi. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Zulhasril Nasir menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa dia suka menonton film bokep bukan saja tidak patut, tetapi juga menggambarkan sikap mental dan moral yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Bangsa Indonesia akan mempertaruhkan masa depannya jika ia terpilih sebagai presiden. Terlalu riskan pernyataan itu dan secara moral tidak bisa dimaklumi. Pengajar FISIP UI itu juga menyatakan, seingatnya Ganjar mengungkapkan hal itu di acara podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier yang kemudian viral. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Sebagai pengamat komunikasi, Zulhasril menilai ketika mengungkapkan pernyataan itu terlihat Ganjar tidak mempunyai beban dan diselingi oleh sikap penuh tawa. Dalam penilaiannya, tidak tergambar beban moral sedikit pun, padahal yang disampaikannya penuh dengan konsekuensi moralitas dan kepatutan. Bagi orang yang tidak punya beban, itulah yang mengherankan, terutama bagi kaum terdidik yang bertanggung jawab atas pendidikan budi pekerti rakyat. Apalagi hal tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang gubernur. Bukan soal hukum boleh atau tidak boleh, tetapi soal etika dan kepatutan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Ganjar adalah tipe pejabat yang kurang menampilkan etika. Ini jelas mempengaruhi karakter dia sebagai pemimpin, terutama jika ia berkomunikasi, terutama saat mengatasi masalah rakyat dan menanganinya. Menurutnya, Ganjar tidak banyak memecahkan masalah, tetapi lebih banyak pada seharusnya rakyat seperti apa. Ganjar dinilai terlalu banyak bicara. Ada kasus kekerasan dan pelanggaran HAM itu yang terjadi di Jawa Tengah.
Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Lini masa Twitter digegerkan dengan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mentweet tentang kenangan selama menjadi mahasiswa di Masjid Kampus UGM Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Ternyata status itu mengundang kecaman dari warganet. Pasalnya, Masjid Kampus UGM mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 1999. Adapun Ganjar tercatat lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Alhamdulillah di malam 18 Ramadan bisa sholat tarawih bareng teman-teman mahasiswa dan seluruh civitas akademika UGM." Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini, apalagi waktu Ramadan, sering nyari takjil di masjid ini. Status yang dibuat Ganjar itu pun menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan warganet. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Ganjar punya banyak kenangan yang ketika ia masih mahasiswa masjid tersebut belum berdiri. Akun Ganjar pun diserbu warganet yang menggugat status tersebut. Positif thinking aja, walaupun ia lulus tahun 94, masjid baru dibangun tahun 98. Mungkin ia hamba masjid yang sering berburu takjil di masjid setelah Soeharto lengser. Akun lain menuliskan, heran karena masjid baru dibangun setelah Ganjar lulus dari UGM. Kampus Masjid UGM bukannya baru dibangun tahun 97-98. Anda kuliah lulus UGM tahun 95. Sebelumnya,